Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Sancaya, NIM E1031201012 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa, NIM E1031201002, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Artanti Wiyatamaka dengan NIM E1031201044, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Perkenalkan, nama saya Ayu Safira, NIM E1031201071, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hairunisa Saputri dengan NIM E1031201021, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada video ini, kami akan mendiskusikan tentang pemetaan aktor nasional di Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang pemetaan elit dalam politik nasional. Nah, dari banyaknya teori, salah satunya kita mengambil teorinya Robert Putnam. Nah, sebelum kita memasuki itu, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari elit politik itu. Nah, elit menurut Muska itu mengatakan di mana masyarakat muncul dua kelas berkuasa dan kelas yang dikuasai. Nah, kelas penguasa ini jumlahnya sedikit karena menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati sejumlah keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan. Nah, sedangkan kelas yang dikuasai itu jumlahnya lebih banyak karena diarahkan dan dikendalikan oleh kelas penguasa baik secara sah atau sewenang-wenangnya. Kemudian saya akan menjelaskan teori elit menurut Robert Putnam, yaitu dibagi menjadi 3 perspektif: posisi, reputasi, dan pembuatan keputusan. Analisa posisi yaitu orang yang berkuasa atau yang menduduki posisi puncak dalam sebuah organisasi. Jadi, siapa yang menduduki posisi puncak dalam sebuah organisasi, maka orang itulah yang memiliki peran utama dan mempunyai pengaruh besar dalam gerak organisasi. Selanjutnya, analisa reputasi, yaitu orang yang dianggap mempunyai pengaruh, benar-benar mempunyai pengaruh, dan mempunyai kekuasaan di dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu pembuatan keputusan. Ini merupakan individu yang mempunyai inisiatif dan banyak memberikan kontribusi terhadap pembuatan keputusan dalam organisasi. Pemetaan elit politik menurut Robert Putnam yang selanjutnya yaitu adalah strongman. Strongman di sini bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki peran penting ataupun seseorang yang memiliki pengaruh besar dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam sebuah lembaga atau organisasi. Dalam elit politik, peran seorang strongman itu sangat besar. Misalnya dalam contoh pengambilan keputusan dan pemberian kesepakatan atau pengambilan kesepakatan. Nah, sementara toy of elite itu adalah orang yang menduduki posisi tetapi kekuasaannya itu di bawah bayang-bayang orang kuat. Udah dijelaskan tadi, dia bilang bahwa Robert pernah menganalisis peran dan pengaruh elit dari perspektif posisi, reputasi, dan pembuatan keputusan. Jadi kalau berbalik kepada pemetaan aktor nasional yang ada di Indonesia, bahwa posisi diduduki oleh Pak Jokowi sendiri. Karena Pak Jokowi adalah orang nomor 1 di Indonesia yang berada di posisi puncak di suatu organisasi pemerintahan di Indonesia. Sedangkan reputasi dan pembuatan keputusan diambil atau diduduki oleh Bu Megawati Soekarno Putri, karena Bu Megawati adalah ketua Partai PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, tentu saja kebijakan serta keputusan yang diambil oleh Jokowi tadi berpengaruh besar terhadap kepentingan dari Partai PDI itu sendiri. Saya sependapat dengan pendapat Safira tadi. Dalam hal ini,
tokoh yang menjadi peran sebagai strongman-nya yaitu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, dan toy of elite-nya yaitu adalah Bapak Presiden Jokowi. Ibu Megawati ini hafal betul seluk-beluk pemerintahan, maka pengaruhnya itu sangat besar dalam menjalankan politik negara. Ibu Megawati ini punya kekuatan besar untuk mengatur kondisi politik negara. Hal ini bisa kita lihat dari kekuatan Ibu Megawati dalam menggerakkan Komisi Indonesia Hebat atau yang biasa kita sebut dengan KIH. Ibu Megawati ini akan menjaga kadernya di pemerintahan sebab dia akan bertanggung jawab untuk membantu kader yang dia bangun itu sendiri. Dalam hal ini, Bapak Jokowi tentunya sangat patuh terhadap Ketua Umum PDIP-nya itu. Nah, Ruri tadi mengatakan bahwa Jokowi masuk ke dalam kategori toy of elite. Kemudian, mengapa Jokowi itu masuk menjadi toy of elite? Padahal, seperti yang kita tahu, Jokowi merupakan orang nomor 1 di Indonesia. Dan mengapa Jokowi harus menjadi boneka dari Ibu Megawati? Nah, saya setuju dengan pendapatnya Wia. Menurut saya, mengapa pembuat keputusan ini tidak diposisi oleh Jokowi? Karena kan Jokowi itu memiliki posisi yang tertinggi kekuasaannya di Indonesia. Mengapa sih yang menjadi toy elite harus Jokowi? Bukankah tadi dibilang bahwa Jokowi ini orang yang menduduki posisi tertinggi di Indonesia? Tapi teman-teman, Jokowi kan untuk menjadi posisi ini kan diusung oleh Partai PDI Perjuangan itu sendiri, diusung oleh Bu Megawati. Jadi kayak di atas Jokowi ini ada lagi tingkatan, biarpun Jokowi ini udah berada di tingkat puncak. Jadi kayak ada rasa balas budi dari Pak Jokowi tadi untuk kepada Megawati sebagai ketua partainya. Jadi kayak kepentingan-kepentingan yang ada di Megawati akan dilaksanakan oleh Jokowi itu sendiri karena Jokowi ingin balas budi terhadap Megawati. Jadi dapat dikatakan bahwa yang toy elite ini adalah Pak Jokowi, sedangkan strongman tadi adalah Bu Megawati karena posisi tingkatan dari reputasi dan pembuatan keputusan itu diduduki oleh Ibu Megawati itu sendiri. Jadi dapat menjadikan Bu Megawati ini sebagai strongman. Di sini saya juga sepakat dengan pendapat Safira dan Ruri, yang dimana mereka mengatakan bahwa yang toy of elite-nya itu adalah Jokowi. Di sini posisinya memang Jokowi sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Tapi berdasarkan reputasinya, Megawati lebih daripada Jokowi. Mengapa demikian? Karena yang pengusung Jokowi itu adalah Megawati. Jadi pengambilan keputusan ataupun kebijakan itu juga disepakati oleh Megawati. Di sini kayak terjadi feedback antara Megawati dan Jokowi. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Ayu Safira tadi, karena Ibu Megawati itu merupakan mentor Bapak Jokowi, sehingga Ibu Megawati ini memiliki pengaruh yang besar dalam karir politiknya. Ibu Megawati ini juga berpesan kepada Bapak Jokowi untuk tidak melupakan perannya sebagai kader. Jadi, dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa Ibu Megawati itu ingin sekali menjadi presiden, hanya saja badannya yang tidak menjadi presiden. Secara fisik, memang Bapak Jokowi itu yang menjadi presiden, tetapi kebijakan yang dibuat harus berdasarkan kesepakatan dari Ibu Megawati itu sendiri. Nah, dalam hal ini, tak jarang keputusan yang diambil oleh Bapak Jokowi itu berorientasi pada putusan pro rakyat, melainkan masih melibatkan campur tangannya Ibu Megawati itu sendiri. Dan saya juga mau nanya, menurut kalian strongman itu diduduki oleh siapa? Jokowi atau Megawati? Nah, mengapa sih Bu Megawati harus berada di tingkat reputasi dan pembuatan keputusan? Karena Bu Megawati ini adalah ketua Partai PDI Perjuangan, yaitu partai yang mengusung Jokowi menjadi orang nomor 1 di Indonesia atau berada di tingkat posisi menurut analisis dari Robert Purnam tadi. Nah, tentu saja Bu Megawati ini mempunyai pengaruh besar terhadap
pemerintahan yang dilakukan oleh atau dijalankan oleh Pak Jokowi itu sendiri. Di mana setiap kebijakan, keputusan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi akan berpengaruh besar terhadap kepentingan dari partainya. Karena ada rasa feedback atau terima kasih dari Pak Jokowi kepada Bu Megawati, dan tentu saja akan menjadikan Bu Megawati ini sebagai strongman dari dari Pak Jokowi tadi, dan menjadikan Pak Jokowi sebagai toy of elite. Nah, tadi kan strongman, mau jadi strongman ini harus berada di tingkat reputasi dan pembuatan keputusan yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, berarti yang menjadi toy of elite di sini adalah Joko Widodo, dan Ibu Megawati Soekarno Putri masuk ke dalam kategori strongman. Dapat diketahui juga di sini Joko Widodo disebut sebagai manifest kepentingan Megawati, di mana kebijakan serta keputusan yang diambil Jokowi berpengaruh besar terhadap kepentingan partai dibandingkan kepentingan rakyat. Jadi dari hasil diskusi ini, saran yang ingin kelompok kami sampaikan yaitu Presiden adalah dipilih rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi harapan kami, Presiden lebih pro terhadap masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan partai. Mungkin hanya sekian saran yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf bila banyak salah kata atau kesalahan dalam diskusi kelompok kami kali ini. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.